Pokoknya 5 hal ini butuh banget buat kamu denger ya teman-teman ya. Buat kalian semua teman-teman Pisces dimanapun kalian berada, September ini apa sih yang penting buat kalian dengerin ya, supaya Septembernya bisa dilewati dengan cerah ceria, senyum, bahagia, cetar, membahana. Barengan sama Oracle Card Indonesia ya, dibacaan kali buat teman-teman Pisces ya. Dan sampai September ini kalau misalkan kalian masih belum pada subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia, kalian rugi banget. Jadi ayo segera ya, lihat description, di sana ada link teman-teman untuk kalian menuju ke 3 channel lainnya dari Oracle Card Indonesia yang bisa langsung kalian klik dan directly langsung diarahkan menuju ke channel tersebut. Channel ketiga Oracle Card Indonesia Sound Therapy, audio sound therapy yang bisa kalian dengarkan berulang-ulang ya setiap hari, konsisten ya teman-teman ya, selagi tidak berkendara, tentunya sesuai dengan kebutuhannya kalian seperti apa. Nah, buat teman-teman semua yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian juga boleh kirim pertanyaannya ke email oraclecardindonesia@gmail.com. Sama Indonesia berlaku ya. Oke. Right. General reading ya ini ya, jadi umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dan monthly reading. Jadi kita bakalan ketemu dengan bacaan ini, tema ini ya, setiap bulan ya. Oke, kita baca Pisces. Still it is channel Oracle Card Indonesia. Channel remember follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful word for you. Oke, kita lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oops. Yang pertama banget. Enchantment. Oke. Apa sih yang sebaiknya dilakukan ya, potensi-potensinya ini? Ada perjalanan yang harus dilakukan teman-teman ya. Perjalanan ini lebih ke kayak menyangkut tentang keberaniannya kamu untuk melakukan sesuatu hal ya. Keberaniannya kamu untuk membuka hati kamu, membuka diri kamu ya dalam hidup teman-teman ya, sehingga hal-hal baru itu muncul dalam hidupnya kamu. Karena besar kemungkinan ya seseorang melihat pesona kamu yang sangat luar biasa. Pesona itu dalam artian ya adalah kelebihannya kamu melakukan sesuatu hal, potensinya kamu ya dalam hidup atau dalam pekerjaan atau dalam apapun teman-teman ya, sehingga ada tawaran-tawaran yang kemungkinan besar ya ini akan menjadikan hidup kamu akan berubah. Ada perubahan-perubahan yang tadinya mungkin kebiasaannya A jadinya B, yang C jadinya D kayak gitu. Jadi perubahan-perubahan ini bukan karena ya memang keajaiban yang diberikan alam semesta ini sama kamu gitu, tetapi ya kamu sendiri pun juga punya potensi sehingga keajaiban ini diberikan kepada kamu. Nah ya caranya kayak gimana gitu kan ya, berhenti yang namanya terlalu ya extremely ke logika banget dan tidak percaya pada flow-nya seperti apa gitu. Bisa sih ya, logis itu penting banget, perlu banget gitu. Tetapi ya kadangkala kelogisan ini yang terlalu logis membawa kamu itu tidak mempercayai hal-hal yang menurut kamu ada missing link-nya gitu ya. Jadi seperti keajaiban, seperti keberuntungan ya. Banyak sekali orang-orang yang susah mendapatkan keajaiban dan keberuntungan karena mereka tidak mempercayai hal-hal tersebut. Jadi konsepnya adalah bukan karena kamu dapat keajaiban terus kamu percaya gitu, bukan, tapi sebaliknya teman-teman. Kamu percaya ya, kamu percayai maka hidupmu akan banyak keajaiban, banyak sekali keberuntungan. Nah kebalik gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Jadi apa sih yang sebaiknya mesti dilakukan ya? Jaga komitmen. Jadi kalau udah struck A ya udah struck A, jalani hal tersebut dengan senang hati gitu kan ya. Jangan gampang terpengaruh dengan sebentar A, sebentar B, sebentar C, sebentar D kayak gitu ya. Karena ini penting banget sih teman-teman ya, ketika kita tergoda sama sesuatu yang sifatnya sesaat. Sesaat ini dalam artian kayak emosi pun juga sesaat, tawaran-tawaran pun juga sesaat ya. Ini ya
kurang baik juga ya. Jaga komitmen dengan baik teman-teman, karena keajaiban keberuntungan itu bakalan hadir kalau kamu yakin dan percaya. Jadi jangan gampang menyerah terlebih dahulu ya, seperti itu. Lalu tergoda-goda situasi kondisi yang sifatnya sesaat ya, jangan. Oke. Alright, kita lihat yang kedua. Yang kedua ada metamorphosis. Ini adalah tentang apa nih? Ini adalah tentang bukan keajaiban, perubahan. mau ngomong perubahan jadi keajaiban ya. Perubahan yang seperti apa? Nah, mengubah banyak hal ya dalam kehidupan kamu, dalam artian mau nggak mau ada situasi dan kondisi yang berubah, nggak seperti rencana kalian gitu kan ya. Dan ini yang membuat pada akhirnya semua jadi berubah ya. Kalau dibilang kamu tahu yang namanya kepompong jadi kupu-kupu gitu kan, semuanya berubah bentuknya ya, bahkan warnanya ya. Begitupun kamu bentuk, status, suasana hati, keseluruhan diri ya, seperti itu yang membuat jadi apa ya, jadi ya beradaptasi dengan perubahan tersebut ini penting banget gitu. Kalau kamu tetap kekeh dengan apa yang kamu ibaratnya sebelum berubah itu gitu kan ya pasti yang ada apa sih, nggak damai ya, semakin goncang, semakin konflik dan sebagainya. Tapi kalau kita bisa mengalir bersama dengan kehidupan ini ya, dengan perubahan tersebut ya, mengikuti kemana arah angin ini ya, maka damai itu akan ada gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Perubahan ini akan menjadi satu kemuliaan ya, bukan menjadi sesuatu hal yang akan memberatkan, seperti itu. Oke ya. Jadi dengan perubahan ini sih harapannya kamu bisa berkembang gitu. Kalau kamu bisa mengambil satu peluang dan kesempatan itu dengan baik ya. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan? Belajar lebih fokus dan menguasai diri serta menguasai perasaan. Karena ini penting banget ya dalam perubahan. Kalau kamu gak pintar-pintar jaga emosi dan perasaan ya pastinya naik turun banget. Ya, kita lihat untuk yang selanjutnya. Yang ketiga, ini yang ketiga ya teman-teman ya, ada discernment. Tentang pencarian sih teman-teman ya, tentang pencarian, baik itu pencarian jati diri, pencarian di mana kamu mau melangkah, di mana kamu berdiri, karena ini penting banget ya. Ketika kamu berada di satu kondisi masalah yang banyak banget brek gitu, kamu tinggal lihat aja lingkungan kamu tuh seperti apa. Orang-orang yang tadinya di sebelahnya kamu, orang-orang yang tadinya mendukung kamu, orang-orang yang tadinya baik banget sama kamu, apakah benar seperti begitu gitu loh ya. Jadi intuisinya kamu ya kali ini akan sangat dibutuhkan teman-teman ya, dengan kejernihan. Jadi akan jauh lebih baik untuk meluangkan waktu untuk membuat satu penilaian teman-teman ya, motif-motif dari orang-orang sekelilingnya kamu, motif-motif dari orang lain ya di hubungan yang kamu jalani ya teman-teman ya. Hubungan ini bisa jadi hubungan kamu dengan pasangan kamu atau hubungan kamu dengan orang-orang di sekelilingnya kamu ya. Ini penting banget. Jujur sama hati kamu, jaga pikiran kamu untuk tetap terbuka ya. Benar-benar belajar untuk mendengar teman-teman ya ketika mereka bicara, dan dengarkan ya. Lalu lihatlah dengan bijaksana bagaimana yang sebenarnya, begitu ya. Oke, jadi apa yang sebaiknya mesti dilakukan? Perubahan lagi ya, belajar berubah gitu kan ya. Berubah untuk apa sih? Untuk kamu sendiri, bukan untuk orang lain ya teman-teman ya. Lalu juga kendalikan mood, kendalikan diri yang baik ya, kalaupun apa dan bagaimana gitu kan ya, keadaan-keadaan yang terjadi dalam kehidupan kamu, kendalikan dengan baik. Oke, yang selanjutnya yang keempat ya. Yang keempat ada apa nih? The Protector. The Protector. Iya ini yang keempat. Yang keempat benar-benar teman-teman. Ada The Protector. The Protector ini adalah seorang pelindung ya. Seorang pelindung di mana bulan ini diingetin banget buat waspada teman-teman ya. Seorang pelindung itu kan kudu waspada, kudu seimbang, kudu tenang juga teman-teman ya.
seimbang sih lebih tepatnya ya teman-teman. Nah, melindungi diri kamu sendiri dari apa? Dari hal-hal yang mungkin kurang baik ya kan, dari emosi-emosi kamu juga ya. Melindungi dan menghormati, menghargai, memperhatikan ya, seperti itu. Jadi akan lebih baik sih teman-teman ya untuk bisa melindungi diri, karena kita nggak bisa yang namanya mengharapkan orang lain untuk memberikan batasan ke kita, tapi kita sendiri yang melindungi kita dengan apa yang kita bisa ya, apa yang kita miliki. Seperti itu. Caranya kayak gimana, apa yang sebaiknya mesti dilakukan. Prioritaskan hal-hal yang penting ya, lakukan terlebih dahulu, dan jaga komunikasi. Apa yang kamu ucapkan ini adalah hal yang penting banget ya, akan menentukan arah seperti apa. Karena itu dia tadi ya, mulutmu adalah harimau adalah benar. Apa yang kamu ucapkan, kamu harus benar-benar paham, kamu harus benar-benar tahu. Jangan karena emosi sesaat lalu kamu ngomong wah 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 wah. Nah, ini maksud dari melindungi diri sendiri adalah apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan, itu kita tahu gitu loh teman-teman ya, memahami dengan sebenar-benarnya ya, seperti itu. Komunikasi prioritas hal yang penting-penting. Lalu yang selanjutnya yang kelima ya, yang kelima ada ini adalah tentang beradaptasi teman-teman ya. Ketika kamu berada di satu fase tadi kita baca ya, perubahan yang mungkin terjadi orang-orang sekitarnya kamu ya, bukan berarti kamu harus ikut mereka atau gampang terpengaruh. Masing-masing orang punya caranya untuk beradaptasi ya. Jadi kamu dengan kekuatan kamu, dengan lingkungan kamu yang seperti ini sekarang, apa sih yang bisa kamu lakukan untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan keadaan-keadaan tersebut. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan adalah memperkuat sisi secara internal, karena kita nggak bisa menghadang ya kan, kekuatan eksternal yang ibaratnya itu akan menggempur kita gitu ya. Jadi ya yang perlu diperbaiki bukan mereka yang eksternal yang kita blok, bukan, tapi kita yang memperkuat diri kita sehingga kita bisa bertahan, kita bisa beradaptasi di situasi dan lingkungan tersebut. Seperti itu. Oke, teman-teman, ini adalah 5 hal yang wajib banget atau perlu banget kamu dengar. Setidaknya ini bisa jadi reminder kita gitu kan ya, bisa jadi batasnya kita ya untuk melakukan sesuatu hal supaya segala sesuatu baik adanya. Oke? Kita bakalan jumpa lagi next month ya, bulan depan. Semoga bacanya jauh lebih baik dan lebih baik lagi. Amin. Thank you so much for listening. Remember for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.